warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Muthaharah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Luar Sekolah, serta teman-teman onlineku yang tentunya cantik-cantik dan ganteng-ganteng dan insya Allah soleh dan soleha. Berbicara mengenai orang tua merupakan orang yang melahirkan kita dan memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak-anak. Lantas, bagaimana cara mereka menjadi orang tua yang baik dan bisa mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha? Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Allah memerintahkan untuk mendidik anak-anak agar terhindar dari azab neraka. Menjadi orang tua yang baik menurut Islam tentunya melaksanakan ajaran Allah dan Rasul-Nya dalam menerapkan pola pengasuhan dan pendidikan anak, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan dalam mendidik anak. Tujuannya agar mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah. Karena anak yang soleh dan soleha merupakan aset yang sangat berharga bagi kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Setidaknya kita perlu mengetahui prinsip dasar dalam mendidik anak yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, menerima anak apa adanya. Anak yang lahir ke dunia merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadirannya merupakan karunia bagi kedua orang tuanya. Namun, yang perlu diperhatikan bagi orang tua adalah menerima anak apa adanya. Prinsip ini cukup penting. Sebab apa? Sebab anak yang lahir bukanlah pilihan dari kedua orang tua ataupun pilihan dari anak itu sendiri, melainkan sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis, laki-laki atau perempuan, kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia menjadikan siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Quran Surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. Prinsip ini sangat penting sebab terkadang ada orang tua yang menginginkan anak laki-laki, tetapi kenyataannya yang lahir adalah anak perempuan, sehingga menimbulkan kekecewaan bagi keduanya. Efeknya cukup berat bagi anak. Kekecewaan tersebut akan membuat anak menjadi minder, kurang percaya diri, bahkan merasa tidak berharga, dan berbagai efek psikologi lainnya. Jika orang tua mau menerima anak yang lahir dengan apa adanya, sekalipun mereka cacat, maka anak akan bangga dan kehadirannya di muka bumi terasa sangat berharga.
Yang kedua, anak merupakan amanah. Apa yang telah ditakdirkan, itulah amanah yang harus ditunaikan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27-28. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Jadi kita harus menjaga amanah yang diberikan oleh Allah dan mendidik anak-anak kita agar kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, didiklah anak agar terhindar dari azab neraka. Pendidikan yang terbaik merupakan hak anak dan kewajiban orang tua. Tanggung jawab terhadap anak bukanlah hanya sekedar memberi makan kenyang, pakaian bagus, ataupun rumah lapang. Tanggung jawab yang lebih berat adalah memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka agar selamat dari azab neraka. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari azab neraka. Di antara mendidik anak agar terhindar dari azab neraka adalah dengan mendoakan anak dengan sungguh-sungguh, baik sebelum lahir ataupun sesudah lahir, dan mendidik anak dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Yang keempat, orang tua hanya dituntut untuk berusaha, dan yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya mendidik anak adalah kewajiban yang dibebankan orang tua. Adapun hasil dari upaya tersebut mutlak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman Quran Surat Al-A'raf ayat 178. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Yang kelima, jadilah teladan yang baik di hadapan anak-anak. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap anak dilahirkan dengan keadaan fitrah, maka ibu dan ayahnya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jika orang tua berharap agar anaknya menjadi anak yang soleh, maka yang terlebih dahulu soleh adalah orang tuanya. Ada beberapa hal yang menyangkut keteladanan yang perlu diperhatikan oleh orang tua ketika mendidik anaknya. Jangan pernah berharap kebaikan dari anak-anakmu bila engkau tidak mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh. Jangan pernah berharap banyak pada anak-anakmu bila engkau tidak mendidik mereka sebagaimana mestinya. Janganlah berharap anak-anak sebagai anak yang soleh sebelum engkau menjadi soleh. Janganlah engkau menuntut hak-hakmu atas anak-anakmu sampai engkau memenuhi hak-hak anakmu. Jangan engkau menuntut hak-hakmu dari anak-anakmu sampai engkau memenuhi hak-hak Allah atasmu. Dengan demikian, didiklah anak dengan sebaik-baiknya, agar kelak menjadi anak yang soleh dan soleha dan dapat menolong kita di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.